Pertama, kegiatan sosialisasi terkait dengan penerapan IKD atau identitas kependudukan berbasis digital yang kami satukan dengan kegiatan sosialisasi pemampatan data dari dokumen data kependudukan. Pertama, IKD ini kita terapkan di Bintuni karena memang belum dilakukan atau dilaksanakan oleh Dukcapil mewakili Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Sementara IKD ini sudah dilakukan pada tahun sebelumnya, tahun kemarin. Nah, itu sebabnya IKD ini kami baru mulai launching untuk dimulai di Kabupaten Teluk Bintuni. Tujuan IKD ini diterapkan di Kabupaten Teluk Bintuni adalah pertama untuk memudahkan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat. Nah, kenapa ini menjadi sebuah tujuan pelaksanaannya? Karena dengan masyarakat atau khusus tahun ini mulai diterapkan bagi ASN dan non-ASN, itu tujuannya sehingga ketika dokumen-dokumen yang dimiliki oleh setiap orang, setiap pegawai, setiap masyarakat itu bisa tersimpan secara sistem digital, walaupun selama ini memang ada di sistem digital yang ada di dalam SIAK kita. Namun perlu masyarakat itu memiliki atau pegang secara digitalnya, yaitu melalui HP masing-masing yang nantinya di aplikasi digital, yaitu aplikasi IKD. Nah, sehingga ketika masyarakat ke kantor, bank, BPJS atau melakukan bepergian dan lain-lain kegiatan pelayanan lain itu dapat dengan mudah. Ketika dia lupa fisik dokumen, maka itu dengan mudah bisa digunakan sebagai dokumen pembuktian diri. Nah, kemudian disitulah bisa juga ke depan merubah identitas-identitas yang kurang, mungkin dia mau membuat perubahan namanya, itu sudah mudah. Nah, yang berikut adalah ini sebuah inovasi yang dilakukan atau dibuat oleh Dirjen Dukcapil untuk diterapkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat selama ini dalam mengurus dokumen-dokumen dapat dengan mudah untuk dipakai. Nah, itu tujuan utamanya. Jadi kali ini kita untuk tahun yang kedua ini ditekankan dan diterapkan di kalangan pegawai negeri sipil dan juga pegawai non-ASN, karena ini selama ini petugas-petugas atau pegawai yang nanti akan berangkat keluar, dan ini juga mungkin untuk pegawai-pegawai swasta. Nah, ini juga kita ini. Kemudian terkait dengan pemampatan data, selama ini kan Dukcapil itu hanya dilihat bahwa Dukcapil hanya menerbitkan dokumen-dokumen kependudukan. Ya, dokumen itu ada lebih dari 20-an dokumen. Ya, contohnya KTP, kartu keluarga, kartu identitas anak, akte kelahiran, akte kematian, perkawinan, surat keterangan, surat perubahan nama, surat pengesahan anak, dan seterusnya. Nah, ini hanya dilihat dari sisi dokumen. Dan memang itu benar karena dokumen kependudukan hanya diterbitkan dan dikeluarkan oleh pemerintah melalui Dinas Dukcapil. Tetapi Dukcapil tidak hanya menerbitkan dokumen saja. Dukcapil sekarang memiliki data yang harus dimanfaatkan dan sangat akurat pemanfaatannya untuk semua OPD-OPD yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Secara nasional, data Kementerian Dalam Negeri lewat Dirjen Dukcapil itu sudah digunakan oleh setiap kementerian dan non-kementerian. Contohnya di kepolisian, di KPU, di Dinas Kementerian Sosial, dan kementerian-kementerian lain, bank. Nah, itu sudah dipakai. Maka kita di daerah ini tahun depan kami mulai melakukan penerapan kerjasama yang disebut dengan PKS, perjanjian kerjasama, untuk OPD-OPD bisa menggunakan data kita. Karena hanya dengan perjanjian kerjasama, maka OPD yang membutuhkan data kita, contoh di pendidikan, untuk membutuhkan data Dopodik yang mereka bisa lihat
nama anak itu dengan detail dalam biodatanya, itu harus ada perjanjian kerjasama. Nah, di rumah sakit, di dinas kesehatan, di dinas sosial, supaya dinas sosial memberikan bantuan, dia bisa lihat langsung dari situ. Nah, ketika sudah ada perjanjian kerjasama, maka data kita akan diberikan melalui sebuah akses yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri lewat Dirjen Dukcapil untuk setiap OPD yang bekerja sama dapat mengakses biodata dari setiap orang sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau itu untuk pendidikan, maka mereka hanya bisa ambil untuk yang pendidikan. Kalau sosial berarti kepentingan untuk bantuan-bantuan sosial. Jadi semua OPD. Nah, contoh di Bapeda berarti untuk kepentingan OAP. Dan dengan data kependudukan kan salah satu manfaatnya atau itu adalah untuk perencanaan pembangunan, untuk pelayanan publik. Jadi itulah yang saat ini sedang kita kerjakan, sehingga Dukcapil ke depan sudah harus siap memberikan data kepada pelayan lewat OPD masing-masing. Jadi selain kami tugasnya untuk menerbitkan dokumen kependudukan yang ada, kami juga memberikan data pelayanan dengan menyiapkan data yang baik dan akurat, sehingga data kita benar-benar bisa dimanfaatkan untuk kebijakan-kebijakan, untuk perencanaan, untuk perhitungan anggaran. Nah ini, jadi Kementerian Keuangan untuk memberikan contohnya, dia mau menyalurkan atau memberikan dana otsus, maka yang diminta adalah data OAP. Nah ini yang mendorong kami untuk melakukan sosialisasi, dan sekaligus kita minta dukungan Bapak Bupati dan Bapak Wakil bisa menyiapkan dan mendukung kami terkait dengan anggaran, sehingga kegiatan yang dimaksudkan dapat kami lakukan lebih maksimal, karena Dukcapil diminta memiliki target. Ya, contohnya di KTP itu target nasional itu atau untuk capaian itu 90% lebih. Nah, kita Dukcapil untuk perekaman baru 85. Untuk di Bintuni, Pak? Iya, untuk Kabupaten Teluk Bintuni. Kemudian akte kelahiran di pusat kita di sini sudah 80%. Yang kita masih rendah itu target untuk perkawinan. Nah, kemudian kartu identitas anak. Kemudian kematian. Kematian ini kita tidak memilih target. Tapi kami benahi administrasi kita sehingga setiap kematian dapat dicatat, sehingga kita boleh menerbitkan akte kematian untuk mengeluarkan orang yang sudah meninggal, sehingga dia tidak ada di data orang keluarga yang datanya masih hidup. Ini yang kami lakukan. Dan hari ini Bapak Wakil hadir sebagai bagian daripada dukungan dan komitmen mewakili pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bintuni untuk memberikan dukungan sekaligus melonsing dimulainya pelaksanaan IKD di Kabupaten Teluk Bintuni. Untuk aplikasinya Bapak ini bisa di-download di mana, Bapak? Ya, kalau untuk aplikasi ini di Play Store. Di Play Store namanya aplikasi IKD. Ya, IKD di situ ada logo kementerian. Jadi nanti akan mengikuti langkah-langkah. Cuma untuk mengaktifkan harus di depan petugas, dan untuk petugas ada di kantor Dukcapil. Mungkin ini karena ini mengakhiri tahun anggaran atau tahun perjalanan pelayanan kami. Jadi pelayanan ini kami akan lakukan untuk setiap aktivasi kita untuk memudahkan masyarakat. Kita akan buka pelayanan juga seperti perekaman, kita turun kita turun ke kota. Artinya sehingga masyarakat tidak datang ke sini. Kalian untuk sosialisasi ini juga, Bapak? Ya, sekaligus kita bisa sosialisasikan. Hari ini kita sosialisasi awal sekaligus launching. Ke depan kita akan turun. Jadi setiap masyarakat atau setiap orang yang merekam, dia langsung kalau punya HP yang HP Android, kita arahkan dia untuk melakukan aktivasi. Karena aktifnya harus lewat petugas, harus di depan petugas. Karena ada scanner, dia punya barcode-nya. Iya. Dan ini memang menjadi tugas kita, harus kerja untuk bisa mencapai apa yang diterapkan. Karena ini baru diterapkan saja, sebuah inovasi baru yang baru diterapkan oleh pemerintah pusat melalui Dirjen Dukcapil. Seperti itu. Harapannya Bapak terkait dengan launching IKD ini seperti apa Bapak untuk masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni? Ya, kalau harapan saya dengan diterapkannya IKD ini dan pelayanan dokumen kependudukan, ke depannya Dukcapil
bisa memberikan data yang akurat, akuntabel, dan sangat baik sehingga data kependudukan di Kabupaten Teluk Bintuni bisa tertib dan bisa berguna bagi masyarakat yang ada. Terlebih bagi pemerintah daerah dalam merencanakan, melakukan kebijakan-kebijakan kepada setiap masyarakat yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Satu lagi Bapak, ini kan masyarakat banyak terjadi kehilangan KTP atau setelah download aplikasi IKD ini apakah berfungsi untuk masyarakat? Iya, jadi kalau KTP yang sudah ada, dia tidak perlu kembali rekam lagi, tapi mengaktifkan akan muncul karena yang diambil adalah nick-nya, emailnya. Jadi syarat untuk mengaktifkan ini setelah mendapat aplikasi IKD, kemudian dia punya nomor nick, itu yang harus diingat, kemudian email yang aktif bersama dengan nomor itu, yang aktif di nomor itu. Nah setelah itu baru masuk pengaktifan. Jadi tidak perlu lagi urus KTP lagi Pak ya? Iya, sebenarnya ke depan sudah tidak akan menggunakan KTP fisik, tapi tapi akan digital. Ini akan diberlakukan untuk semua. Makanya kalian dan kita semua masyarakat lihat bahwa dokumen-dokumen kependudukan sudah tidak menggunakan belangko-belangko istimewa seperti dulu. Kartu keluarga sudah hanya kertas putih, akte kelahiran kertas putih, kematian, semua dokumennya hanya kertas monogramnya 80. Tujuan pemerintah adalah untuk memudahkan masyarakat. Nah, memang ada kendala yang kita hadapi, yaitu pertama terkait jaringan yang ada di Papua Barat dan khusus di Kabupaten Teluk Bintuni, teristimewa yang ada di kampung-kampung. Ini semua belum memiliki jaringan. Yang kedua, masyarakat ini kan tidak semua punya HP Android. Tetapi ya ini tugas bersama, kita tetap berjalan ya sesuai dengan proses yang berjalan karena ini sebuah inovasi. Itu sebabnya kami tetap bekerja dan bekerja, tetap secara fisik kami melakukan pelayanannya dan kami memberikan dokumen. Tetapi masyarakat yang sudah memiliki HP Android, silakan datang kepada petugas, nanti dibantu untuk mendapat pengaktifan dokumen digital. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Ya, siap, terima kasih. Ya, berhasil.